Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadan Trejison Aziz dari kelas manajemen 19C, NPM 19411179. Di sini saya akan membahas materi tentang obligasi. Obligasi atau bond merupakan suatu perjanjian atau surat tanda berutang di mana peminjam dana setuju untuk membayar bunga dan pokok pinjaman pada tanggal tertentu kepada pemegang obligasi. Obligasi merupakan salah satu macam surat berharga yang diperjualbelikan di pasar modal. Secara umum, surat obligasi setiap lembarnya haruslah mencantumkan nilai pari par value, biasanya mulai dari 1 juta. Nilai pari adalah nilai yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi saat jatuh tempo. Obligasi harus mencantumkan tanggal jatuh tempo atau maturity obligasi tersebut. Suatu obligasi harus mencantumkan suku bunga, kupon interest rate, yang menunjukkan beberapa persentase dari nilai per obligasi yang akan dibayarkan per tahun sebagai bunga. Jenis obligasi. Yang pertama, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang dikeluarkan dari negara. Surat ini tentu sah secara hukum karena resmi dari negara. Yang kedua, obligasi pemerintah daerah. Obligasi munisipal ini khusus diterbitkan oleh pemerintah daerah guna membiayai proyek-proyek daerah. Hal ini dilakukan untuk membuat mandiri dalam pembiayaan pembangunan dan perkembangan daerah mereka masing-masing tanpa bergantung dari pembiayaan pemerintah pusat. Yang ketiga, obligasi luar negeri adalah obligasi internasional yang diterbitkan sebuah negara dalam bentuk valuta asing. Jenis obligasi berdasarkan kupon bunga. Yang pertama, obligasi dengan tingkat suku bunga tetap fixed rate, obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang nilainya tetap sampai jatuh tempo surat utang tiba. Yang kedua, obligasi dengan tingkat suku bunga mengambang, floating rate, adalah obligasi yang menawarkan kupon yang bisa berubah besarnya mengikuti indeks pasar uang. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat suku bunga 0, adalah jenis surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Umumnya investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual, diskonto, dan nilai awal saat surat utang diperdagangkan. Yang terakhir, obligasi dengan diskon penerbitan awal atau disebut original issue discount. Obligasi yang dapat dikonversi, convertible bond, adalah obligasi yang atas kehendak pemiliknya dapat ditukarkan dengan saham biasa perusahaan emiten. Bagi perusahaan, penerbitan obligasi dapat dikatakan sebagai penerbitan saham yang ditunda. Obligasi yang diterbitkan dengan waran adalah obligasi dengan opsi jangka panjang untuk membeli saham biasa emiten pada harga dan jumlah tertentu, biasanya lebih tinggi dari harga pasar saat penerbitan waran. Seorang yang akan membeli obligasi akan mencari informasi tentang harga, tanggal jatuh tempo, dan suku bunga yang ditawarkan. Informasi ini guna untuk menentukan nilai imbal beli yang atas obligasi tersebut. Imbal hasil obligasi dihitung dengan 3 cara, yaitu yang pertama, imbal hasil saat jatuh tempo, yield to maturity, adalah tingkat return management yang akan dikembalikan dan diterima investor jika pembeli obligasi menahan obligasi saat jatuh tempo. Yang kedua, imbal hasil saat penebusan, yield to call. Yield to call adalah yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali. Biasanya obligasi ini membolehkan emiten untuk melunasi atau membeli obligasi sebelum jatuh tempo. Yang terakhir, imbal hasil saat ini. Current yield adalah penghasilan bunga kupon tahunan dibagi dengan harga pasar obligasi. Harga obligasi bisa berubah dari waktu ke waktu. Misal, ketika kondisi ekonomi berubah, harga obligasi juga ikut berubah. Ketika tingkat suku bunga naik, biasanya harga obligasi akan turun. Risiko yang dihadapi oleh pemegang obligasi adalah risiko tingkat bunga dan risiko gagal bayar. Keuntungan jika investasi obligasi memberikan pendapatan tetap berupa kupon. Hal ini merupakan ciri utama obligasi, di mana pemegang obligasi akan mendapatkan bunga secara rutin waktu berlakunya obligasi.
Di samping penghasilan berupa kupon, pemegang obligasi dapat memperjualbelikan obligasi yang dimilikinya untuk mendapatkan capital gain. Obligasi akan diberikan peringkat oleh lembaga pemeringkat yang diakui seperti Moody's, Standard, dan Poor. Dan di Indonesia adalah PT Pevindo. Peringkat tertinggi adalah AAA dan terendah adalah D. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.